Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru. Mari awali hari pertama di tahun yang baru ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis, 1 Januari 2026. Batu pengingat, Yosua 4 ayat 20-22. Yosua mengambil 12 batu dari sungai Yordan dan mendirikannya di Gilgal. Lalu dia berkata kepada Israel, "Nanti jika anak-anakmu bertanya, apa arti batu-batu ini? Kalian harus menjawab, batu ini mengingatkan kita bahwa dahulu nenek moyang kita, bangsa Israel, menyeberangi sungai Yordan dengan berjalan di atas tanah kering." Batu-batu itu bukan batu biasa. Setiap batunya punya makna khusus. Itu adalah batu peringatan, batu sejarah. Sebenarnya batu-batunya sendiri adalah batu biasa, sama seperti batu lainnya di Palestina. Tapi ke-12 batu ini punya arti penting. Batu-batu itu mengingatkan bangsa Israel akan pertolongan dan tuntunan Allah dalam perjalanan mereka. Alkitab adalah buku sejarah yang berisi rangkaian peristiwa, mulai dari penciptaan dunia, masuknya dosa ke dunia, janji Allah kepada Abraham, kisah bangsa Israel keluar dari Mesir, dibebaskan setelah diperbudak, kelahiran Yesus dari perawan Maria, kehidupan Yesus yang tanpa dosa, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya dan janji kedatangannya kembali ke dunia ini. Jadi, Alkitab adalah pengingat akan tuntunan ajaib Allah bagi umatnya. Ketika gereja lupa akan pengingat-pengingat ini, maka gereja akan bermasalah. Ibarat kapal yang lepas dari tambatannya, gereja akan kehilangan arah. Bagi orang Kristen, kehilangan arah biasanya dimulai ketika mereka melupakan masa lalu, khususnya melupakan bagaimana Allah menuntun mereka di masa lalu. Jika hal ini terjadi, orang Kristen akan kehilangan jati diri, dan tanpa jati diri yang jelas, misi dan tujuan hidup pun hilang. Bagaimana kita bisa memberitahu dunia tentang rencana Allah jika kita sendiri tidak tahu siapa kita di dalam rencananya? Banyak kelompok Kristen dalam sejarah yang akhirnya tersesat karena melupakan asal-usul mereka. Hal ini juga merupakan godaan yang nyata bagi gereja Masehi Advent hari ke-7. Tidak heran jika Ellen White di usia tuanya mengingatkan kita tentang hal ini. Dia menulis, "Saat melihat kembali perjalanan sejarah kita, langkah demi langkah hingga sampai di titik ini, saya hanya bisa berkata, puji Tuhan. Melihat semua yang telah Tuhan lakukan, saya kagum dan semakin yakin bahwa Kristus adalah pemimpin kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali jika kita melupakan cara Tuhan menuntun kita dan pelajaran dari sejarah kita di masa lalu." Seperti yang akan kita lihat dalam perjalanan mempelajari sejarah gereja Advent tahun ini, gereja kita juga punya batu-batu peringatan sendiri. Jika kita mengabaikannya, kitalah yang akan menanggung resikonya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai kami di pagi hari ini, di hari yang baru, di tahun yang baru. Engkau masih menuntun kami ya Bapa dengan berkat-berkat-Mu dari sorga. Terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya terdapat menguatkan iman kami untuk lebih setia kepadamu. Pimpin kami di hari ini maupun di hari-hari selanjutnya sepanjang tahun ini Tuhan. Kiranya berkat dari sorga boleh menjadi bagian kami. Lalu ada pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.